Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u, aku memulai kitabi akan kitabku. Hadza yang ini, syarah. Wallahi dan bermula lafaz Allah. Baca Allahu karena jadi mubtada, baca Allahi kembali ke lafaz. Ismun itu nama, lizati bagi zat, al-wajibi yang wajib, al-wujudi adanya. Warrahmani dan bermula lafaz ar-rahmani, ablaghu itu lebih bilaghah, minar rahimi daripada lafaz ar-rahimi. Alhamdu bermula segala puji, lillahi itu tetap milik Allah. Huwa bermula hamdu, memuji itu apa ta'rifnya? As-sana'u yaitu memuji, ala Allahi kepada Allah, ta'ala halnya matinggi Allah, bil jamili dengan yang bagus, dengan yang cakep, ala jihatit ta'zimi atas tujuan mengagungkan. Rabbi ya Rabbi yang mengurus, ay malikil alamin yang merajai seluruh alam, bi fathil lami dengan fathah lam, alami. Wahwa dan bermula lafaz alam, kama qala sebagaimana telah berkata siapa Ibnu Malik Alfiyah, alam itu ismu jam'in, itu isim jamak, lafadznya mufrad, maknanya jamak, khasin yang khas, khusus, biman kepada makhluk, yakilu yang berakal, siapa man, la jam'in bukan seluruhnya. Jadi bukan jamak, bukan lafad kalimat jamak alamin itu, tapi isim jamak. Wa mufraduhu dan bermula mufradnya, alamun itu lafad alamun, bi fathil lami dengan fathah lam. Li'annahu karena bahwasanya alam ismu amin itu nama yang umum, lima bagi sesuatu, siwallahi yang selain Allah ta'ala hal matinggi Allah. Al-alam kullu ma siwallah. Alam itu sesuatu atau setiap segala sesuatu yang selain Allah. Jadi itu umum. Wal jam'u dan bermula jamak, khasun itu khusus, biman kepada makhluk, yakilu yang berakal man. Wasalla dan moga merahmati siapa Allahu Allah, wasallama dan memberi keselamatan siapa Allah, ala sayyidina atas junjungan kami, Muhammadin yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi yang jadi nabi. Lafad an-nabi huwa bermula lafad an-nabi bil hamzi dengan memakai hamzah, wa tarkihi dan meninggalkan hamzah. Pakai hamzah berarti nabiun. Kalau meninggalkan hamzah berarti nabiyun. Itu. Siapa itu nabi? Apa definisi nabi? Insanun, yaitu manusia. Jadi manusia ya. Sama halnya seperti kita. Namun uhiya yang diberi wahyu siapa ilaihi insan, bisyar'in dengan syara', dengan hukum, ya'malu yang beramal insan tersebut, bihi dengan syar'in, yaitu seseorang yang diberi wahyu oleh Allah dengan bentuk hukum-hukum agama yang
dia mengamalkan hukum-hukum tersebut. Wa illam yu'mar, dan jika tidak disuruh, diperintah insan bitablighihi, akan menyampaikan syar'in, menyampaikan hukum, fa in umira, maka jika diperintah siapa insan bitablighihi, dengan menyampaikannya itu syar'in, fa nabiyun, maka itu nabi, wa rasulun, dan rasul aidan juga. Jadi ada titik perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hukum syara, dan dia wajib mengamalkan hukum tersebut, namun tidak diperintahkan untuk menyebarluaskan hukum-hukum tersebut. Tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Tapi jika memang diperintah untuk menyebarkan dari hukum-hukum tersebut yang diberikan oleh Allah, maka dia titelnya dua. Nabi juga, ya Rasul juga. Ya, jadi Rasul mah harus menyampaikan, kalau Nabi nggak wajib. Wal makna, dan maknanya adalah yunshi'us salata wassalama alaihi. Yunshi'u, menimbulkan siapa Allah, as-salata, akan rahmat, wassalama, dan keselamatan, alaihi, kepada Nabi. Jadi Allah yang memberikan salawat dan salam kepada Kanjeng Rasul. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah memberi rahmat, malaikat beristighfar 'alan nabi, kepada nabi, barulah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersolawat dan bersalamlah dengan sebanyak-banyaknya kepada Kanjeng Rasul. Nah, barulah itu yang tadi, yusalluna ala nabi. Jadi orang yang berpotensi membaca salawat, mereka itu orang-orang yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, atas dasar ada iman. Kalau tidak ada iman, maka sulit sekali untuk membaca sholawat. Bahkan dalam satu keterangan ada yang mengatakan wajib dalam seumur hidup sekali kita membaca sholawat kepada Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekali. Kalau memang contoh, kalau dia murtad, kalau dia kafir, pas mendekati ajalnya baru dia syahadat, maka setidaknya cukup sekali dia membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya tuh. Maka ketika dia tidak membaca sholawat selama hidupnya, maka itu dia telah orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa Muhammadun, dan bermula lafaz Muhammad, alamu manqulin, itu alam manqul, alam yang dipindahkan dari hamida yahmadu, ahmada yuhmidu, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Berarti hammada yuhammidu, farraha yufarrihu, wazannya fa'ala yufa'ilu, sulasi mazid, bab kedua, nau kedua, nau ketiga. Ya, farraha yufarrihu, hammada yuhammidu, fahuwa muhammidun wa dzaka muhammadun. Alam manqul namanya. Dipindahkan min ismi maf'ulin, dari isim maf'ul al-mudha'afil aini, yang dilipat gandakan ain fiilnya, hammada. Wan nabiyyi, dan bermula lafaz nabi, badalun, itu menjadi badal minhu, dari Muhammad.
au atfu bayanin atau jadi ataf bayan penjelas alaihi atas lafaz Muhammad wa ala alihi dan kepada keluarga Nabi al-tahirina yang suci hum bermula mereka alihi siapa nih yang disebut keluarga Nabi adalah kama qala asy-Syafi'i sebagaimana telah berkata Imam Syafi'i aqaribuhu itu kerabat-kerabat Nabi al-mu'minuna yang beriman min Bani Hashimin dari Bani Hashim wa Banil Muttalibi dan Bani Muttalib. Jadi keluarga Nabi, zuriyah Nabi. Ya, yang tergolong keluarga adalah kerabat-kerabat Nabi, saudara-saudara Nabi yang beriman. Maka tidaklah termasuk kerabat Nabi bila dia tidak beriman. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab, kendatipun secara nasab dia adalah paman Nabi, karena dia tidak beriman, maka dia tidak disebut alihi menurut Imam Syafi'i. Tapi sebagian ulama mengatakan ahlu tuqa, keluarga Nabi adalah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam hal ini ya para auliyaillah, para ulama-ulama yang memang benar-benar mengemban amanah sebagai penerus estafet perjuangan Rasul. Sehingga ada hadis yang mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu merupakan pewaris daripada para nabi-nabi. Kalau ahli waris maka dia harus ada ikatan keluarga. Karena yang manapun itu semuanya benar. Wakila dan menurut satu pendapat, kalau qil hukumnya sedikit ya. Wakhtara dan telah memilih akan qil siapa An-Nawawi, Imam Nawawi. Annahum bahwasanya alihi keluarga Nabi kullu muslimin yaitu setiap muslim siapa aja itu keluarga Nabi berarti orang-orang daripada umat Nabi yang muslim maka tidak termasuk alihi siapa orang-orang yang kafir. Wala'alla dan semoga apa qauluhu ucapan musannif at-tahirin lafadz at-tahirin muntazi'un itu yang mencabut mengambil min qaulihi dari firman Allah Ta'ala wa yutahhirakum tathira wa ala sahabatihi dan atas sahabat-sahabat Nabi jam'u sahibin sahabat itu lafaznya kalimat jamak dari mufrad lafaz sahibun. Sahibin Nabi maksudnya ya. Sahabat-sahabatnya Nabi. Wa qauluhu dan bermula ucapan musannif ajma'in lafaz ajma'in ta'kidun itu penguat li sahabatihi bagi sahabat-sahabat Nabi. Summa dzakara kemudian menceritakan siapa al-musannifu musannif annahu akan bahwasanya musannif mas'uluna itu yang ditanya fi tasnifi hadzal mukhtasari dalam mengarang ini ringkasan biqaulihi dengan ucapan musannif kronologis terciptanya terciptanya karya takrib. Kronologisnya bagaimana? Sa'ala telah meminta ni kepadaku siapa ba'dul asdiqai sebagian teman-teman jam'u sadiqin asdiqa jama' lafadz sadiqun sadiqani asdiqa wa qauluhu dan bermula ucapan musannif hafizahumullahu ta'ala semoga menjaga kepada asdiqo siapa Allah Ta'ala. Jumlatun du'aiyatun itu jumlah du'aiyah. Jadi apabila satu kalimat keselang dengan doa namanya jumlah du'aiyah. Kalau satu kalimat keselang ada jumlah lain
maka namanya jumlah i'tiradiyah. Gitu. Nah, di sini karena keselangnya adalah doa, maka disebutnya jumlah doaiyah. An amala, bahwa aku melakukan, berbuat atau menciptakan, mukhtasaran, akan ringkasan. Huwa, bermula mukhtasar. Apa itu mukhtasar? Ma, yaitu kalimat, qalla, yang sedikit, apa labzuhu, lafaznya ma, wa kasura, dan banyak, apa maknahu, maknanya ma. Mukhtasar adalah sesuatu kalimat yang ringkas lafadznya namun penuh makna, singkat, padat, penuh makna. Itu namanya mukhtasar. Ada lagi tatwil. Kalau tatwil mah kasura labzuhu wa qalla maknahu, banyak lafadznya tapi tidak berfaedah. Ringkasan fil fikhi, dalam ilmu fikih. Huwa, bermula fikih, lughatan, menurut bahasa, al-fahmu, itu paham. Sama, faham itu fikih, fikih itu faham secara bahasa. Wastilahan, menurut istilah, yang disebut fikih adalah al-ilmu, itu ilmu. Bil ahkami syar'iyyati, dengan hukum-hukum bangsa syar'i, bangsa agama, al-amaliyati, yang bangsa pekerjaan. Hukum-hukum agama yang mengatur attitude secara zohir, secara amaliyah, bukan batiniyah. Al-muktasabi, yang diambil, yang diusahakan, min adillatiha, dari dalil-dalil ahkam at-tafsiliyati, yang terperinci. Ala madhabil imamil azami, atas mazhab imam yang agung, al-mujtahidi, yang jadi mujtahid, nasiris sunnati wad dini, yang menjadi penolong sunnah dan agama, Abi Abdillah, yakni Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' asy-Syafi'i. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu dilahirkan, dilahirkan Imam Syafi'i bi Guzzata, di Guzzah, sanata khamsina, pada tahun 500, wa mi'atin, dan 50, sanata khamsina, pada tahun 50, wa mi'atin, dan 100. Jadi tahun 150 Hijriah. Karena Imam Syafi'i ini termasuk kurunnya kurun tabi'in, orang-orang yang bertemu kepada para sahabat. Nah, itu disebutnya tabi'in. Padahal Imam Syafi'i di Mesir itu Kanjeng Rasul udah ada, cuman belum pernah bertemu. Itu kan syaratnya sahabat itu dua, satu bertemu, yang kedua beriman. Sedangkan Imam Syafi'i, beliau itu beriman, namun belum pernah bertemu. Nah, ketika beliau ke Mekah, nah itu bertemunya sudah kurunnya kurun atau zaman-zaman para sahabat. Wa mata, dan meninggal, wafat Imam Syafi'i rahmatullahi, bermula rahmat Allah alaihi, itu tetap atas Syafi'i, wa ridwanuhu, dan keridwan Allah. Yaumal Jum'ati, pada hari Jumat, salakha Rajabin, di akhir Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, pada tahun, bisa arba'in, bisa arba'ah, ya. Sanata arba'in, pada tahun 4, wa mi'ataini, dan 204. Maka kurunnya kalau sampai tahun 204, maka usia Imam Syafi'i adalah 54 tahun.
dengan kurun 54 tahun mempunyai karya begitu besar menjadi imam mujtahid. Subhanallah, ya. Kita mudah-mudahan selaku pengikut daripada Imam Syafi'i benar-benar diaku oleh beliau. Makanya kita disuruh ngaji mazhab-mazhab beliau supaya yang kita lakukan secara amalah kita yang secara zahir ini bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak karena kita berusaha mengikuti mazhab atau jalan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i yang diistinbat dari gurunya, yang diistinbat lagi dari Rasulullah SAW, Rasul dari Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu